Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sian Antoni Sakarias dengan NIM 2310110097. Saya berasal dari kelas IK 23A dan di sini saya akan mempresentasikan laporan sistem operasi mengenai sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Ada pula latar belakang dari laporan ini adalah mengelola akses data secara aman dan efisien merupakan hal krusial dalam organisasi, terutama ketika berbagai tim terlibat dalam proyek yang sama. Setiap tim memerlukan akses terbatas pada direktori khusus mereka, sementara direktori bersama perlu dilindungi agar file di dalamnya tidak mudah dihapus sembarangan. Karena pengaturan manual akses sering kali tidak praktis, solusi menggunakan grup pengguna dan pengaturan izin file RWX di Ubuntu menjadi pilihan yang optimal. Dengan pendekatan ini, akses tim dapat diatur secara sistematis dan aman sesuai kebutuhan, ditambah penerapan sticky bit untuk menjaga integritas direktori bersama. Ada pula tujuan dari penulisan laporan ini, yaitu bertujuan untuk membahas bagaimana membangun sistem direktori yang efisien dan aman di Ubuntu melalui penggunaan grup pengguna dan pengaturan izin file. Selain itu, laporan ini mencakup instruksi pengelolaan akses direktori yang terorganisir sesuai dengan kebutuhan tim, termasuk dengan penerapan sticky bit untuk melindungi file pada direktori bersama. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Pada slide pertama, saya memulai mencatat semua aktivitas di terminal dengan menggunakan session log. Lalu saya membuat direktori utama yang bernama 2310110097. Lalu saya menambahkan direktori bernama tim A, tim B, tim C, dan share di dalam direktori 2310110097. Lalu saya membuat grup pengguna dengan nama tim A, tim B, tim C, dan Altim menggunakan akses administrator, kemudian menampilkan detail informasi grup yang telah dibuat di sistem. Nah, pada slide selanjutnya saya menambahkan 4 pengguna ke sistem operasi bernama Sean, Nadia, Waliul, dan Kadri, lalu memasukkan password dari keempat pengguna tersebut. Pada slide selanjutnya, saya menambahkan keempat pengguna ke dalam grup atau timnya masing-masing, lalu menampilkan isi grup yang telah ditambahkan anggota ke dalamnya. Pada slide selanjutnya, saya mengatur kepemilikan direktori agar sesuai dengan pengguna dan grup yang tepat, kemudian menampilkan daftar direktori beserta rincian pemilik grup dan izin aksesnya. Lanjut, pada slide ini saya mengubah izin akses direktori home, dan Ubuntu beserta semua file dan subdirektorinya secara rekursif, yang artinya pemilik memiliki akses penuh read, write, dan execute, sedangkan grup dan pengguna lainnya hanya memiliki izin membaca dan mengeksekusi. Lalu saya mengatur izin untuk direktori tim A, tim B, dan tim C agar hanya pemilik tim atau grup yang mempunyai direktori itu yang bisa mengakses, melihat, menambahkan, dan mengeksekusi file di direktori itu. Selanjutnya saya mengatur izin pada direktori shared agar pemilik dan grup memiliki akses penuh, sementara pengguna lain tidak memiliki hak akses, dan mengaktifkan sticky bit yaitu 1770 untuk memastikan hanya pemilik file atau direktori yang dapat menghapus atau mengubah isi. Pada slide selanjutnya, saya login sebagai pengguna Sean dan mengakses direktori tim A dan shared dengan menulis file baru dengan perintah touch tim A txt, lalu membuka file untuk diisi menggunakan perintah nano, lalu menampilkan isi dari file menggunakan perintah cat. Pastikan pengguna Sean tidak memiliki akses ke direktori tim B dan tim C yang ditunjukkan dengan pesan permission denied. Pada slide selanjutnya, saya lakukan login sebagai pengguna Nadia dan pastikan bahwa Nadia tidak dapat mengakses direktori tim B dan tim C karena Nadia bergabung ke dalam tim A. Lalu saya membaca atau mengakses direktori share dan menulis file baru di direktori tim A menggunakan perintah touch dan menampilkan isi file menggunakan perintah cat. Pada slide selanjutnya, saya
login kepada pengguna Waliul merupakan bagian dari tim B, dan pastikan Waliul tidak dapat mengakses direktori tim A dan tim C. Lalu saya menulis file baru di dalam direktori tim B menggunakan perintah touch, mengisi file menggunakan perintah nano, dan menampilkan isi file beserta menggunakan perintah cat. Lalu saya membaca atau mengakses direktori shared serta memastikan bahwa penghapusan file gagal jika mencoba menghapus file yang dibuat oleh pengguna Sean dari tim A karena sticky bit telah diaktifkan. Lalu saya menulis file baru di dalam direktori shared yaitu tim B txt menggunakan perintah touch, mengisi file menggunakan perintah nano, dan menampilkan isi file menggunakan perintah cat. Pada slide selanjutnya, saya login menggunakan pengguna Kadri yang merupakan bagian dari tim C, memastikan Kadri tidak dapat mengakses direktori tim A dan tim B. Lalu saya mencoba menulis file baru dalam direktori tim C menggunakan perintah touch, mengisi file menggunakan perintah nano, dan membaca isi file menggunakan perintah cat. Lalu saya membaca direktori shared dan memastikan bahwa penghapusan file gagal jika mencoba menghapus file yang dibuat oleh pengguna Waliul dari tim B karena sticky bit telah diaktifkan. Lalu saya menulis file baru di dalam direktori shared menggunakan perintah touch, mengisi file menggunakan perintah nano, dan membaca isi file menggunakan perintah cat. Lalu saya melakukan exit dari pengguna dan melakukan exit lagi untuk memberhentikan session log yang telah diaktifkan. Dan dengan itu berakhirlah pembahasan dari laporan sistem operasi ini. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan dari laporan ini yaitu pengelolaan izin file dalam Linux adalah langkah krusial untuk menjaga keamanan dan efisiensi dalam manajemen data pada sistem. Dengan memanfaatkan mekanisme grup pengguna dan pengaturan izin R, W, dan X, akses direktori dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap tim, sehingga dapat mencegah akses yang tidak diotorisasi, sekaligus melindungi data dari ancaman manipulasi. Selain itu, penerapan fitur seperti sticky bit pada direktori bersama membantu meningkatkan keamanan dan mencegah pengguna lain menghapus file secara sembarangan. Strategi ini memungkinkan organisasi untuk mengelola data dengan cara yang aman dan terorganisir, sambil memfasilitasi kolaborasi antar tim dalam lingkungan kerja yang terkendali dan efisien. Baik, itu saja isi laporan dari video ini. Semoga apa yang didapatkan dari laporan ini bisa berguna bagi penonton. Terima kasih telah menonton.